silaturahmi di antara keluarga kita semakin erat. Mudah-mudahan kita selalu barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, seringkali saya mengajak para warga bahwa lahan pertanian saya sudah ada 28 bedengan. 28 bedengan, satu bedengan itu berjumlah 27 pohon. 28 kali 27 pohon, itu kan kira-kira. Belum yang saya politik. Lahan sini saya bedengan. Jadi saya mengajak para warga, bukan katanya. Kalau ngomong apa siapa ya? Bibi Camping. Datang Pak. Datang lihat, kan saya mengajaknya. Dari awal program ini saya bangun untuk masyarakat Pak. Dan uangnya adalah pribadi saya Pak, yang modal bukan dari pemerintah itu Pak. Demi Allah saya komunikasi. Itu dalam pribadi saya yang saya tunjukkan buat lingkungan pertanian datang Pak. Dan besok hari Kamis di tanggal 9 insya para pejabat akan menawarkan bibit perdana di bedengan. Jadi kalau Bapak mau bibit nanti di tanggal 9 hadir Pak, saya berikan. Biar kalau kita banyak saya nggak kasih, sekedar buat tanam di rumah 3 atau 5 pohon saya berikan Pak. Dan itu kualitas cabenya apa? Saya bilang lihat nanti hasilnya. Pupuknya aja sih kurang lebih ada 346 seluruh pupuk Pak. Kalau kita punya pupuk komplit untuk cabai, insya Allah buah kita jangan ikutin. Yang paling sempurna adalah pupuk cabai Pak. Dari kohek, kotoran kambing, dan lain-lainnya Pak. Makanya saya mengajak para warga datang kita sambil belajar Pak di bawah. Dari masih berdoa aja, betul Pak. Nggak apa-apa saya biasakan bulan-bulan seperti abang saya pada usul. Ntar Pak mau ngobor air lagi Pak. Yang satu sudah ngobor, satu bikin korking. Jadi ada 2 sumur Pak. Karena kalau di pertanian itu harus bermain dengan air. Loh. Jadi saya mengajak para RT dan warga seluruhnya besok tanggal 9 di jam 4 sore kita mulai menanam cabai di bedengan. Sekarang masih baru volume kecil. Di bedengan pun ditutup dengan plastik mosa Pak. Atasnya silver, bawahnya hitam. Itu adalah untuk memantulkan matahari di saat nyentuh pohon. Dan plastik warna hitam itu mematikan gulma-gulma yang ada. Nanti loh Pak, untuk pupuknya itu sendiri Pak. Jadi sekali lagi, yuk para masyarakat, bapak-bapak, kita belajar ataupun kita mengingat kembali masa lalu bahwa pertanian itu memang harus tumbuh di lingkungan, di warga, agar ketahanan pangan ini daripada kita mencapai nanti kalau saya bagi mah punya sendiri. Dan kalau ini sukses, mudah-mudahan panen dan saya jualnya pun jauh di pasaran. Kalau di pasaran mungkin 50.000 sekilo, mungkin saya jual 30 atau 35. Tapi yang beli khusus warga, tidak boleh mengembang atau tidak boleh terpulang. Jadi warung-warung membeli silakan dengan harga yang murah. Mungkin itu saja sambutan saya. Mohon maaf kalau kata-kata saya kurang rapi, kurang sopan. Mohon dimaafkan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah waktu terus berjalan, semakin cepat waktu berlalu, semakin cepat pembelajaran kita yang akan berakhir. Oleh karenanya, mari sama-sama langsung saja kita bersedekah subuh. Mudah-mudahan dalam subuh akan buka rezeki kita akan Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi
ini dengan rahmat hidayah taufiknya kita kumpul melaksanakan sholat subuh gabungan RW01 yang mudah-mudahan kumpulnya kita sholat jamaah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bersyukur karena pagi hari ini kita dimasukin Allah dalam jaminannya. Kenapa jaminan Allah? Karena kata Nabi, man sholat subuh ma'al jamaah bahwa zimmatullah. Kata Nabi, orang yang sholat subuh jamaah maka dia berada dalam jaminan Allah. Apa jaminannya? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dijaga Allah dari apa? Api neraka dan sifat munafik. Jadi hidup kalau gampang dalam jamin Allah, sholat subuhnya dulu jamaah di masjid. Di rumah boleh pada masjid. Salam kita aturkan kehadiran dengan sekitar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para zuriatnya, dan kita semua selalu berusaha mengikuti ajaran serta sunnah-sunnahnya. Ini berapa ini? Begitu. Imam Ghazali kitabnya Muqaddatul Qulub menulis satu cerita di mana ada seorang nabi yang sering curhat sama Allah. Nabi yang sering ngomong sama Allah. Siapa? Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, saya ini udah ibadah, melaksanakan apa yang kau perintahkan, semua saya sudah kerjain. Mana dari ibadah saya yang paling kau sukai, paling kau cintai? Apakah sholatku? Gitu Nabi Musa. Kata Allah, enggak. Kata Allah, karena sholatmu wahai Musa hanya untuk dirimu, untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat untuk doa Musa. Lalu apakah puasa ya Rabb? Enggak juga kata Allah. Karena puasa untuk dirimu supaya bisa membekal hawa nafsu. Apakah zikirku ya Rabb? Kagak juga. Kenapa? Karena zikir hanya untuk dirimu supaya hatimu tenang dengan zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Lalu kalau kepada kau sukai, ternyata jamin rahmat Allah. Allah menjawab, ibadah yang paling aku suka adalah sedekah. Garis miring sedekah. Begitu kan? Kenapa? Karena ketika kau sedekah, di situ ada engkau, hamba dan aku. Ketika kau melakukan sedekah kepada aku, maka aku ada di samping Allah. Jadi jangan nama Allah, ibadah yang paling Allah suka sedekah. Sholat rajin, subuh kamu rajin, ya puasa rajin. Kalau sholat rajin, apalagi ditambah tahajud, duha juga dikerjain, puasa sedang dikerjain. Orang itu namanya bos. Allah kata gimana? Biar kagak diterangin ibadah. Kalau orang mah Allah kagak gimana? Ayo qaribu min Allah wa qaribu min rahmah wa ba'idu min azabih. Wal baqilu ba'idu min Allah wa ba'idu min rahmah wa qaribu min azabih. Kata Rasulullah, orang yang dermawan, orang yang istiqomah sedekah, dekat sama Allah, dekat sama rahmat Allah, jauh dari azab Allah. Tapi kalau orang yang korek, kata Rasul, maka dia jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, dan dekat sama azab Allah. Alhamdulillah, tadi ada yang itu ya.
Tadi itu, ya itu sudah berarti ya. Berapa bukan itu? Sudah. Ibadah yang paling hebat kata guru saya yang paling berat adalah sodako. Kenapa? Karena hakikatnya manusia adalah berat. Berat orang yang duit sampai berantem, ya, sampai tidak usulan kalimat, dipegel. Kita sodako, hati Pak, hati, ya Allah ganti yang banyak. Besok minggu, ya Allah ganti yang banyak. Keempat, Allah, beli makan gitu. Nah sekarang nih kalau kita di minggu sudah apa nih? Tiba-tiba minggu berikutnya nggak punya duit, apa yang kita lakukan ya? Nah itu kita ini punya duit nih, sedangkan pemerintah kalau bergoceng juga, ya kan ya? Kalau bisa dia, gimana dia? Pasti kita ngomong, yang penting kita pasti ngomong ini, ya. Emang udah nggak ada punya apain, Allah juga tahu gitu kata kita ya, benar ya? Maka kata para ulama berarti putus ngomong kita dong. Jadi istiqomah putus, selesai. Gitu. Tapi kalau orang mau ngambil fadilah barokah, ya usahain di bawah goceng, pinjam. Boleh sudah mau pinjam? Boleh Pak. Boleh Pak? Boleh. Apalagi goceng. Kita nih Pak, kalau urusan kondangan ini berani kita. Benar nggak? Karena berani. Gila menjaga istiqomah itu nggak berani kita. Dengan masalah kok goceng, tiba-tiba nggak punya duit, maka kita paksa kudu ada walaupun minjem gitu ya, baru goceng ya. Tapi kalau nggak berani juga pasti ngomong begitu. Kalau orang mengambil barokah Allah yunfikuna fisarot, kamu infaklah kamu dalam keadaan susah dan senang. Kalau ada mau gampang, kalau lagi lapang gampang. Kata kalau gimana kalau udah punya, kata ulama boleh minjem buat. Iya kan kita makan pengen kaya, itu. Udah niatin baik, tapi masalah apa minggu nih, ya. Tolong dari dulu. Tenang gitu ya, lo jangan putus 40 minggu pasal Allah bukan gitu. 40 minggu niat itu Pak, kalau bukan disiapin 5 kali 4 orang berapa? 2 juta ya? 2 juta saya ini Pak udah gitu. Ini Pak rekayasa, karena memang kalau saya sih udah berani mau sholat itu hebat, karena saya dulu ketika ketemu guru bilang begini, kata guru saya begini, sodako walaupun sehari 2.000 atau goceng. Apa kata beliau? Karena orang miskin tidak mau sodako berarti suka sama kemiskinannya. Sodako begitu. Berapa kita tuh? Ya kalau ketemu guru sodako kita kata ya, karena ya ngaji di masjid ini manggil kiai yang bayar siapa dulu? DKM, benar ya? Benar ya? Itu pengalaman itu mestinya gak begitu Pak, mestinya ya nih kita ngaji di masjid buka kitab kiai ya kan, itu bisa namanya dari DKM. Kita juga murid itu sedang guru sedang apa Pak? Orang lainnya beli bayar mana? Ketika kita yakin sodako goceng, Allah bisa ganti 5 juta Pak. Yakin nggak Pak? Yakin, gitu nih istiqomah begitu ya. Ya, karena tadi tuh sehebat-hebatnya kita ibadah apapun, kalau masih ada sifat akhir, tetap Allah kagak demen. Latihan istiqomah sodako. Supaya apa? Supaya Allah senang sama kita. Pasti ya, orang yang istiqomah sodako pertama jauh dari malam. Ini kalau pagi sodako nih ya Pak, itu nggak pernah dengar kita Pak. Siapa yang ngomong Rasul? As-sodako tanfa'ul barang. Berarti kalau kita pakai sodako, barang akan sampai kita. Yang kedua, hari ini Allah nggak marah kita. Kenapa? Udah sodako tadi. Kata Rasul, as-sodako
tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah mencegah murkanya Allah. Luar biasa sedekah. Yang ketiga, apa kata Rasul? Istanjur rizqa bisadaqah. Dan ini tarik diisi dengan sedekah. Satu sedekah banyak keutamaannya. Gitu. Kalau wajib, ya, iya. Karena harus begini Pak. Ini walaupun hari minggu goceng, rutin tiap minggu goceng, itu Allah senang. Dari buatan yang paling Allah suka sedikit tapi isi walaupun goceng, gitu. Ya. Lau mardokum bisadaqah. Obati yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Sedekah begini Pak. Tahun 2011 itu hari saya ke-8. Kenapa? Ketika kita ngaji sedekah berarti kita ngamalin ilmu. Karena syarat ngaji itu kudu ada modal gitu. Ini mau gratis dulu gitu orang ilmunya. Nah jadi apa namanya, salah satu cara kita mengundang cintanya Allah istiqomah dalam sedekah. Apalagi nih subuh gabungan subuh, entar nih terbit matahari jam berapa? Jam 6 kurang 15 kalau salah. Maka setiap matahari terbit itu ada 2 malaikat yang ngomong. Ya. Maka itu mereka ngomong, ya Allah, tambahi rizki orang yang hari ini sedekah. Yang akhirnya ngomong, ya Allah, hancurin, macetin orang yang hari ini enggak sedekah. Terakhir, ya para wali Allah itu diangkat jadi bukan banyak ibadah, tapi karena punya sifat dermawan hingga angkat derajatnya ke sisi Allah kecuali. Jadi singkatnya, sehebat apapun kita ibadah, kalau ada sifat kata perek korek gitu, itu nggak matching Pak gitu. Makanya kita paksain, gue paksain 2000 insya Allah barokah. Dikit lagi kita ya, jam 6 ya. Lama nerangin, kan masing-masing posnya ya. Kalau jaga 8 asnaf bener, sedekah kemana? Gitu. Nanti bidyah kemana? Gitu kan ya. Ini yang bidyah kemana-mana dikasih-kasih. Bener Pak ya? Ini kadang-kadang yang belum belajar kan gitu. Saya malah terangin tuh. Setelah bidyah, ada kamu saya ada berterima, akan terima, kayak itu bidyah. Berkasih kamu, gara-gara lu terus gitu. Iya. Untuk ini sendiri, kadang-kadang saya coba dulu, belum tahu. Kalau hebat di wilayah Allah 900.000 derajat, sedekah sama ulama, orang alim alias guru yang ngajarin kita ilmu agama. Derajat sedekah amal orang tua kita, emak bapak kita. Itu kalau kita nasi emak kita tuh diganti 100.000 derajat mohon. Yang kedua tuh ya paling hebat. Kalau emang belum punya guru yang namanya guru suluk, belum punya guru 90 derajat, sedekah mengkerabat dekat jadi bantuan. Yang keempat 90 derajat sama orang yang musibah. Yang terakhir 10 derajat sedekah sama orang sehat yang tidak ada sedekah. Begitu. Ngasih ustaz rokok yang sedekah. Dan itu Pak, menciptakan satu malaikat gara-gara nyenengin orang. Begitu. Boleh nanti ya. Namanya sedekah dah. Gitu ya. Malah kalau dia 10% dari gaji, kalau masih berat, udah niatin baik. Ya Bang. Enggak apa-apa Pak. Mana kosomalun min sedekah. Tidak akan berkurang harta disedekahkan. Gitu. Hidup barokah, minimal mentok ada jalan keluarnya.
anak pada sehat. Begitu. Saya mau begadang apa? Malam begadang, siang tidur, malam begadang, siang tidur. Begitu, alhamdulillah Pak. Begitu. Anak saya bingung, anak saya jangan banyak mikir. Karena kalau orang banyak pikir, direkayasa Allah. Begitu Pak. Terakhir kita baca Fatihah, ya. Dengan para Fatihah kita minta kepada Allah supaya anak-anak kita di dalam soleh-soleha. Di zaman ini makin hebat tantangan kita didik anak. Maka kita berdoain, karena kita Fatihain daripada soleh-soleha. Beda dulu sama sekarang. Kalau dulu dari bapak pada takut Pak, ya. Kalau sekarang sama bapak, anak sekarang mah anak saya begitu, nggak berani. Nah, bila hadirin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam billaahi min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.